Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Abdul Hamid. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang materi konsep publikasi ilmiah. Baik, mari kita lanjutkan. Sahabat pelatihan yang saya banggakan, kita masuk ke angka kredit. Jadi, jumlah angka kredit yang dipersyaratkan setiap jabatan maupun golongan itu perlu kita perhatikan secara serius. Karena akan berhubungan dengan jumlah angka kredit yang akan kita persiapkan untuk menaiki level setiap jabatan tersebut. Dari guru pertama golongan 3A ke jabatan guru pertama 3B belum ada persyaratan berapa jumlah angka kredit yang harus dipersyaratkan. Angka kredit ini dimulai dari golongan pertama 3B ke 3C, yaitu angka kreditnya 4, kemudian guru muda 3C ke 3D itu 6 angka kredit, guru muda golongan 3D ke 4A 8 angka kredit, dari golongan 4A ke 4B ada 12 angka kredit, dan guru madya 4D dan guru pertama 4B, ya, guru madya 4B 12 angka kredit, dan guru madya 4C ke guru utama 4D ada 14 kredit, dan yang level tertinggi dari guru utama 4D ke guru utama 4E itu harus mengumpulkan 20 angka kredit. Sebagai catatan yang harus kita perhatikan, menurut pasal 17 Permenpan RB ya nomor 16 tahun 2009, bagi guru madya golongan ruang 4C yang akan naik jabatan ke guru utama golongan ruang 4D wajib melaksanakan persentase ilmiah. Kemudian besaran angka kredit untuk karya lebih dari 1 orang, ya, perbandingan persentase bobot yang diperoleh masing-masing itu 75% dan 25%. 75 untuk penulis utama dan 25% untuk penulis pembantu. Kita masuk ke macam-macam publikasi ilmiah, ya, berdasarkan tingkatan golongan. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai guru pertama golongan 3B ke guru muda, ya, golongan 3C, angka kreditnya 4 tadi saya sebutkan. Angka kredit publikasi ilmiah ini Bapak Ibu bebas memilih pada jenis karya publikasi ilmiah dan karya inovasi, ya. Kemudian guru muda golongan 3C, guru madya ke guru madya jadi dengan jumlah angka kredit 6, ya, juga bebas pada jenis karya publikasi ilmiah dan karya inovasi. Untuk guru muda golongan 3D ke guru madya 4A dengan angka kredit 8, ya. Tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian, minimal terdapat 1 laporan penelitian publikasi pelatihan, karya terjemahan atau tulisan populer maksimal 3 buah, buku pedoman guru maksimal 1 buah, dan laporan penelitian maksimal 2 per tahun dengan karya inovatif maksimal 50%. Bagi teman-teman guru dari golongan 4A, ya, ke guru madya 4B, begitupun dengan guru madya 4B ke guru madya 4C yang 12 angka kredit itu yang harus disiapkan, minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel yang harus dimuat di jurnal yang ber-ISN
atau publikasi, diklat, dan seterusnya. Bagi teman-teman guru yang sudah golongan 4C yang akan naik ke 4D, yang angka kreditnya 12, dan guru media 4D ke guru media ya 4E ya dengan angka kredit 20, maka minimal harus terdapat 1 laporan hasil penelitian, artikel harus dimuat di jurnal ber-ISN, dan 1 buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber-ISBN, ya, karya terjemahan, tulisan ilmiah populer paling banyak 3 buah, buku pedoman guru paling banyak 1, dan penelitian maksimal ya 2 tahun, maksimal 2 per tahun, dan karya inovatif maksimal 50%. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, ya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana presentasi pada forum ilmiah. Ya, apa yang harus dipersiapkan supaya presentasi pada forum ilmiah yang sudah kita lakukan ini bisa dinilai secara maksimal. Nah, di sini Bapak Ibu, angka kreditnya ini jika Bapak Ibu telah menjadi pemerasaran atau menjadi narasumber lokakarya ilmiah ya dengan angka kredit 0,2 dan menjadi pemerasaran atau narasumber diskusi ilmiah juga angka kreditnya 0,2. Tapi Bapak Ibu perlu diperhatikan, harus dipersiapkan bukti fisiknya. Yang pertama itu adalah makalah yang sudah disajikan pada pertemuan ilmiah tersebut dan telah disahkan oleh kepala madrasah. Kemudian yang kedua adalah ada surat keterangan dari panitia penyelenggara. Panitia penyelenggara seminar ya atau berupa sertifikat atau piagam dari panitia yang menyelenggarakan pertemuan ilmiah tersebut. Nah, untuk memperoleh angka kredit, ya, isi makalah yang kita buat itu harus relevan dengan bidang pendidikan formal seperti masalah pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan di kelas, tugas pokok guru ya yang ada di madrasah, apakah sesuai dengan tugasnya yang Bapak Ibu lakukan tersebut. Jika makalah tersebut di luar bidang yang saya sebutkan tadi, ya, bidang formal, masalah pembelajaran, dan lain sebagainya, itu tidak dapat diberikan nilai atau tidak mendapatkan angka kredit. Kemudian makalah yang disajikan harus merupakan tulisan ilmiah yang berisi ringkasan laporan hasil penelitian, gagasan, ulasan, dan jawaban ilmiah. Yang kedua, laporan hasil penelitian. Nah, untuk laporan hasil penelitian ini, ya, kita akan terbagi terhadap 5 bagian. Ya, kita bisa mendapatkan 4 angka kredit jika laporan hasil penelitian kita itu berupa buku, tapi harus diterbitkan yang ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau ada pengakuan dari BSNP. Kita dapat memperoleh 3 angka kredit jika berupa tulisan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah tingkat nasional yang terakreditasi. Kita akan mendapatkan 2 angka kredit jika berupa tulisan ya artikel ilmiah yang dimuat pada jurnal yang setingkat provinsi. Ya, kemudian kita akan mendapatkan 1 angka kredit jika berupa tulisan karya tulis ilmiah yang dimuat pada jurnal tingkat kabupaten atau kota, dan kita akan mendapatkan 4 angka kredit jika
berupa laporan hasil penelitian kita dan telah diseminarkan. Nah, Bapak Ibu, jadi apa yang saya sampaikan tadi ini kita bisa memaksimalkan angka kredit kita ya supaya dapat kita memperoleh angka kredit yang maksimal. Nah, angka kredit ini ya tentunya Bapak Ibu saya jelaskan kembali bahwa untuk laporan hasil penelitian itu bisa dalam bentuk buku ya yang ber-ISBN, dalam bentuk jurnal yang ber-ISBN atau terakreditasi, diterbitkan dalam majalah ilmiah tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan hasil penelitian berupa makalah yang diseminarkan dan disimpan di perpustakaan. Bukti fisiknya jangan lupa Bapak Ibu ya, buku asli atau fotokopi majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan untuk makalah yang diseminarkan melampirkan berita acara dan keterangan jaminan keaslian. Untuk jurnal online ya tentunya kita menyiapkan link ya jurnal apa yang memuat artikel kita tersebut. Sahabat pelatihan yang saya banggakan, kita masuk ke bagian makalah, gagasan ilmiah, dan best practice. Nah, makalah tinjauan ilmiah ini adalah karya tulis Bapak Ibu yang berisi ide atau gagasan penulisan dalam upaya mengatasi berbagai masalah pendidikan formal dan pembelajaran yang ada di madrasahnya Bapak Ibu. Nah, bukti fisiknya di sini ya tentunya makalah asli atau fotokopi dengan surat pernyataan tentang keaslian ya dari kepala madrasah dan keterangan yang diarsipkan di perpustakaan. Nah, angka kredit yang dapat kita peroleh di sini adalah sebanyak 2 angka kredit. Sahabat pelatihan yang saya banggakan, kita masuk ke bagian tulisan ilmiah populer. Nah, tulisan ilmiah populer ini adalah tulisan ilmiah yang Bapak Ibu publikasikan di media massa. Ya, tentunya kita sudah mengetahui bersama ya berupa koran, majalah, dan sejenisnya. Ya, untuk artikel ilmiah populer di bidang pendidikan formal dan pembelajaran pada madrasahnya Bapak Ibu dimuat di media massa secara nasional, ya tentunya koran-koran nasional, contohnya Kompas dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mendapatkan 2 angka kredit. Nah, jika artikel ilmiah populer tersebut diterbitkan atau dimuat di media massa setingkat provinsi, ya di provinsinya Bapak Ibu, maka hanya mendapatkan 1,5 angka kredit. Bukti fisiknya adalah guntingan atau clicking tulisannya Bapak Ibu di media massa tersebut dengan pengesahan dari kepala madrasah. Sobat pelatihan yang saya hormati, kita masuk ke buku teks pelajaran. Nah, buku teks pelajaran ini ya tentunya harus mata pelajaran, teks mata pelajaran yang lolos penilaian oleh BSIP dengan angka kredit yang dapat kita dapatkan adalah 6. Kemudian yang kedua adalah buku teks pelajaran yang dicetak atau diterbitkan yang dan ber-ISBN itu kita akan memperoleh 3 angka kredit, dan jika buku teks pelajaran tersebut dicetak oleh penerbit dan tidak atau belum ber-ISBN, hanya kita memperoleh 1 angka kredit. Kemudian bukti fisiknya ya perlu diperhatikan Bapak Ibu, ya tentunya buku pelajaran, buku teks pelajaran tersebut ya yang asli ataupun fotokopi yang secara jelas menunjukkan namanya Bapak Ibu sebagai penulis, siapa penerbitnya, tahun berapa terbit, dan keterangan lain seperti persetujuan dari BSNP ataupun nomor ISBN buku tersebut. Jika buku tersebut berupa fotokopi, diperlukan surat pernyataan
ya keaslian dari kepala madrasah yang ditandai, ya disertai dengan tanda tangan kepala madrasah sebagai cap madrasah yang bersangkutan bahwa itu dipakai di madrasah kita mengajar. Selanjutnya, sobat pelatihan adalah modul atau diklat pelajaran. Nah, angka kredit di sini ya kita bisa maksimalkan jika digunakan di tingkat provinsi itu 1,5. Kemudian jika modul itu digunakan pada tingkat kabupaten, ya mendapatkan 1 angka kredit. Dan jika modul tersebut hanya digunakan di madrasah kita, maka kita hanya mendapatkan 0,5 angka kredit. Bukti fisiknya yang harus diperhatikan adalah kegiatan guru yang menghasilkan modul ini dibuktikan dengan tentunya modul asli, fotokopi, dan disertai surat keterangan ya yang menyatakan bahwa modul tersebut digunakan di tingkat mana? Apa tingkat provinsi, tingkat kabupaten, atau tingkat di madrasahnya Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu guru yang saya banggakan adalah buku bidang pendidikan. Nah, untuk buku bidang pendidikan ini juga terbagi atas 2 bagian. Apakah buku tersebut diterbitkan dan ber-ISBN dengan angka kredit 3, dan jika tidak ber-ISBN atau belum, hanya mendapatkan 1,5. Nah, bukti fisiknya juga adalah Bapak Ibu tentunya buku asli atau fotokopi yang secara jelas menunjukkan namanya Bapak Ibu sebagai penulis, nama penerbitnya, tahun terbit, serta keterangan lain yang diperlukan seperti ISBN dan lain-lain. Nah, jika buku tersebut berupa fotokopi, maka diperlukan surat pernyataan keaslian dari kepala madrasah dan disertai tanda tangan kepala madrasah dan cap madrasah yang bersangkutan. Sobat pelatihan yang saya banggakan, kita masuk ke buku terjemahan. Buku terjemahan ini, ya, jika Bapak Ibu kita membuatnya, ya, dari bahasa, misalkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ke bahasa daerah, itu kita bisa mendapatkan angka kredit 1. Nah, bukti fisiknya di sini adalah Bapak Ibu harus tentunya dilengkapi dengan surat pernyataan dari kepala madrasah yang menjelaskan perlunya karya terjemahan tersebut, ya, supaya madrasah dapat mudah dan menunjang proses pembelajaran yang disertai tanda tangan dari kepala madrasah di mana kita mengajar atau di madrasah lain. Nah, karya terjemahan asli atau fotokopi ini yang jelas menunjukkan namanya Bapak Ibu, ya, yang diterjemahkan, nama buku yang diterjemahkan, nama penulis karya terjemahan, serta daftar isi buku yang diterjemahkan. Sahabat pelatihan yang saya hormati, untuk buku pedoman guru, ya, kita juga bisa dapat memperoleh angka kredit sebanyak 1,5, tentunya dengan bukti fisik, ya, harus disertakan dalam pengajuan angka kredit tersebut, ya, berupa makalah pedoman kerja guru atau rencana kerja tahunan yang secara jelas menunjukkan namanya Bapak Ibu sebagai penulis dan tahun rencana kerja yang akan dilakukan. Makalah tersebut dilengkapi dengan pernyataan keaslian dari kepala madrasah dan disertai tanda tangan kepala madrasah dan cap madrasah yang bersangkutan. Sahabat pelatihan yang saya banggakan, yang akan saya jelaskan di sini adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam penulisan publikasi ilmiah, Bapak Ibu, di mana syarat ini harus Bapak Ibu perhatikan supaya tulisan atau publikasi kita itu karya ilmiah yang akan kita buat dapat dapat dinilai secara maksimal. Yaitu apa? Apik, Bapak Ibu. Apa itu apik? Harus asli, ya, harus perlu, kemudian ilmiah,
dan konsisten. Nah, asli di sini adalah bahwa laporan yang Bapak Ibu buat benar-benar merupakan karya asli dari Bapak Ibu. Bukan merupakan ciplakan atau plagiat ya yang punyanya orang atau disusun dengan niat dan prosedur yang tidak jujur. Nah, kemudian yang kedua adalah perlu. Perlu di sini adalah laporan tersebut disajikan dengan memakai kerangka isi dan mempunyai kebenaran yang sesuai dengan kaidah ya, kaidah kebenaran ilmiah dan mengikuti kerangka isi yang telah ditetapkan dalam penulisan karya ilmiah. Kemudian ilmiah adalah harus sesuatu yang diperlukan ya. Tadi di awal saya menginformasikan ada gap di situ ya, ada masalah di situ dan mempunyai manfaat dalam menunjang pengembangan profesi guru yang bersangkutan. Ya, salah satunya adalah untuk meningkatkan prestasi hasil belajar peserta didik. Kemudian yang keempat adalah konsisten, yaitu isi laporan tersebut harus sesuai dengan tugas pokok Bapak Ibu sebagai guru. Sahabat pelatihan yang saya hormati, ya dari syarat APIK tadi tentunya Bapak Ibu kita harus memperhatikan juga beberapa hal, hal-hal yang bisa meragukan dari keaslian ya dari karya ilmiah kita. Ya, apa saja Bapak Ibu ya yang dapat meragukan itu karena datanya. Ya, datanya adalah berbagai data yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan ya tentunya ya nama madrasahnya, lampirannya, fotonya dan data yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua adalah waktu penelitian. Ya, tidak sesuai Bapak Ibu. Terlalu banyak penelitian yang dilakukan dalam waktu yang terbatas. Ya, misalkan hanya 1 pekan misalkan. Ini kan tidak logis seperti itu. Ya, atau 1 tahun maksimal dalam 2 penelitian Bapak Ibu. Jadi yang logislah seperti itu mengenai waktu penelitiannya. Atau betul-betul kita melaksanakan penelitian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah perbandingan karya. Ya, adanya perbedaan kualitas, cara penulisan, ya, kemudian bahasa yang mencolok di antara karya-karya yang dibuat ya oleh guru-guru yang boleh dikatakan ya sama antara guru yang satu dengan yang lain tentang karya tulis yang dibuatnya. Kemudian Bapak Ibu guru pelatihan yang saya hormati, yang harus diperhatikan juga syarat perlu dapat diragukan karena isi. Ya, isi di sini adalah hal yang terlalu luas atau terlalu umum yang tidak terkait dengan permasalahan yang nyata yang ada di madrasah. Kemudian hal yang perlu dipermasalahkan, ya tentunya hal spesifik di bidang keilmuan dan tentang hal di luar bidang pendidikan dan pembelajaran. Nah, kemudian jenis publikasi dan tidak termasuk dari jenis publikasi ilmiah yang diajukan untuk dinilai sebagai bagian dari pengembangan profesi guru. Ya, seperti apa Bapak Ibu? Ya, seperti RPP dan modul ajar. Nah, selanjutnya Bapak Ibu pelatihan yang saya banggakan, tahapan keilmiahan dapat diragukan. Ya, ini adalah bagaimana kerangka penulisan dan isi sajian laporan belum mengikuti kaidah yang umumnya digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Sobat pelatihan yang saya banggakan, kita masuk konsisten. Konsisten ini dapat diragukan jika isi laporan tersebut ya permasalahan yang disajikan tidak atau kurang sesuai dengan tugas pokoknya Bapak Ibu. Ya, waktunya publikasi ilmiah diajukan untuk dinilai telah kadaluarsa lewat waktunya. Kemudian pengajuan penilaiannya itu pernah dinilai, ya sudah dinilai diajukan lagi,
Ya, ini bisa menjadi hal faktor tidak konsisten sehingga dapat diragukan karya ilmiah kita. Baik, Bapak Ibu, demikianlah penjelasan dari saya tentang konsep publikasi ilmiah. Mudah-mudahan Bapak Ibu paham tentang ini dan Bapak Ibu bisa membuat tulisan dengan baik, ya tentunya jangan di luar koridor, yaitu sesuai dengan tugas pokok Bapak Ibu sebagai guru madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.